wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Saya sebagai kepala sekolah SMK Alila Susulu akan menyampaikan profil sekolah. SMK Alila Susulu merupakan sekolah menengah kejuruan berbasis pesantren ataupun boarding school yang berdiri sejak tahun 2008. SMK Alila Susulu berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Alilas yang beralamat di Dusun Susulu, Desa Kertajaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Visi sekolah kami yaitu membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, dan berakhlakul karimah. Dalam rangka mewujudkan visi sekolah, kami memiliki misi antara lain: 1. Mengembangkan dan melaksanakan proses pendidikan atau pelatihan melalui pembelajaran yang berkualitas serta dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan sejalan dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Kompetensi keahlian yang ada pada saat ini terdiri dari 4 kompetensi keahlian, yaitu 1. Tata busana terakreditasi A. 2. Teknik komputer dan jaringan terakreditasi B. 3. Otomotif atau teknik kendaraan ringan terakreditasi A. Dan yang keempat, keperawatan. Jumlah siswa sekolah kami alhamdulillah dari tahun ke tahun terus meningkat. Ada yang berasal dari lingkungan Kabupaten Ciamis dan luar Kabupaten Ciamis, seperti Kabupaten Kuningan, Tasikmalaya, Depok, Bekasi, Jakarta, bahkan ada dari luar Pulau Jawa seperti Palembang dan Lampung. Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMK kami sebanyak 42 orang, yang hampir semuanya lulusan S1 dan ada juga yang telah lulus S2. Sejak tahun 2016, kami menggunakan kurikulum 13 yang dipadukan dengan kurikulum yayasan dengan model jadwal switching block yang mengarah pada pembelajaran teaching factory, sehingga siswa kami diharapkan memiliki skill yang relevan dengan kompetensinya masing-masing. Fasilitas sarana prasarana yang kami miliki pada saat ini cukup lengkap, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek, ruang lab, sarana olahraga, sarana ibadah ataupun masjid, asrama, unit produksi, dan bisnis center. Fasilitas yang kami miliki, para siswa dapat melaksanakan pembelajaran dan berproduksi serta menerima pelayanan jasa. Seperti di bidang keahlian tata busana, siswa belajar dan dapat diharapkan mampu melayani pembuatan pakaian seragam, batik, busana muslim, jas alma mater, pakaian olahraga, kerudung, dan atribut sekolah. Di bidang keahlian TKR, mereka belajar dan diharapkan mampu melayani servis, tune-up, scoring balancing, tambal ban, cuci mobil dan motor, serta ganti oli dan lain-lain. Di bidang TKJ, mereka belajar IT dan diharapkan mampu melayani pemasangan jaringan internet, desain grafis, pengetikan, dan lain-lain yang berhubungan dengan TIK. Di bidang keperawatan, mereka belajar dan diharapkan mampu melayani perawatan dasar bidang kesehatan. Dalam rangka mengembangkan bakat dan minat siswa, kami juga menyelenggarakan ekstra kurikuler seperti ekstra pramuka, PMR, Paskibra,
Irmas, olahraga, bela diri, kesenian, dan pengembangan pertanian. Prestasi yang telah kami raih selama ini cukup mengembirakan, seperti di bidang akademik menjadi nilai terbaik 1 ujian nasional se-Kabupaten Ciamis tahun 2015. Yang kedua, nilai terbaik 2 ujian nasional se-Kabupaten Ciamis tahun 2016. Yang ketiga, nilai terbaik 1 ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2017. Kemudian juara kedua matematika teknologi tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2014. Juara 2 fisika terapan tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2014. Juara 2 matematika non teknologi tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2014. Juara 2 LKS Produktif Tata Busana tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2014. Juara 1 Biologi tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2015. Juara 1 Matematika Non Teknologi tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2015. Selanjutnya juara 1 LKS Tata Busana tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2014. Juara 1 LKS Tata Busana tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2015. Di bidang non akademik, siswa kami mendapat juara 1 olahraga bulu tangkis tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2013. Juara 1 olahraga tenis meja tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2013. Juara 1 lomba Marawis Ciamis Utara tahun 2014. Juara 1 olahraga volleyball putri tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2015. Juara 1 olahraga tenis meja tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2015. Terakhir, juara 1 RTUB Ciamis Utara tahun 2016. Kami sangat merasa bangga karena banyak para alumni ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan swasta. Ada yang bekerja mandiri, bekerja di perusahaan-perusahaan, bahkan ada juga yang bekerja di luar negeri. Demikian profil sekolah kami yang mempunyai moto SMK Bisa, Al-Ikhlas luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayi Nur Ayani dari jurusan Keperawatan. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai Ketua OSIS SMK Al-Ikhlas Susuri. OSIS SMK merupakan wadah pengembangan karakter bagi peserta didik di pendidikan menengah. Ekstrakurikuler yang ada di SMK Al-Ikhlas bertujuan memfasilitasi minat dan bakat siswa. Di antaranya 1.
pembelajaran membaca kitab kuning, belajar berpidato, belajar tilawatil Quran, bahasa Arab, dan pembelajaran pendidikan agama Islam lainnya. Dengan kegiatan harian seperti tadarus, sholawat, sholat duha, sholat berjamaah, kuliah 7 menit, serta berperan aktif dalam penyelenggaraan peringatan Hari Besar Islam yang dibidangi oleh seksi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, Paskibra adalah ekstrakurikuler yang memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran baris berbaris, kepemimpinan, pengetahuan kenegaraan, serta berperan aktif dalam penyelenggaraan upacara Hari Senin, upacara HUT RI, dan upacara peringatan Hari Besar Nasional yang dibidangi oleh Seksi Pendidikan dan Pendahuluan Bela Negara serta Seksi Bidang Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur. Ketiga, PMR atau Palang Merah Remaja adalah ekstrakurikuler yang memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran pemberian pertolongan pertama pada korban yang sakit di unit kesehatan sekolah, pemberian obat FE bagi siswa untuk mencegah anemia, dan ikut berpartisipasi bersama Palang Merah Indonesia. Keempat, Pramuka adalah ekstrakurikuler yang memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kepramukaan, berperan aktif dalam melaksanakan masa orientasi pramuka, melaksanakan kegiatan persami, dan pelantikan penegak bantara, serta berperan aktif di kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional yang dibidangi oleh Seksi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dan Seksi Bidang Berorganisasi Pendidikan, Kepemimpinan, dan Politik. Kelima, Sanggar Seni. Sanggar Seni ini kami namakan Sanggar Seni Sarupa yang merupakan kepanjangan dari SMK Al-Ikhlas Susuru Panawangan. Ekstrakurikuler ini memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran seni drama, seni teater, drama musikal, tari tradisional dan modern, musik tradisional dan modern, upacara adat, dan seni marawis. Dengan moto Sanggar Seni Sarupa, Sahiji, Kahiji, Singaku, yang dibidangi oleh Seksi Persepsi Apresiasi dan Kreasi Seni. Keenam, Bela Diri. Dan yang ketujuh adalah Ekstra Pertanian. Ekstra Pertanian ini adalah ekstrakurikuler yang memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran mengenai pertanian seperti penanaman cabai rawit, penanaman cabai merah, bawang daun, dan sayuran sawi yang dibidangi oleh Seksi Keterampilan dan Kewirausahaan. Dengan adanya ekstrakurikuler tersebut, sekolah berharap mampu menghasilkan peserta didik yang inovatif, kreatif, dan kompetitif. SMK bisa Al-Ikhlas luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Hadir semua? Hadir semua, Pak. Terima kasih banyak. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang jaringan komputer. Tujuan dari pembelajaran kali ini bisa dilihat di depan. Yang pertama, siswa mampu memahami topologi jaringan. Yang kedua, siswa mampu membuat kabel jaringan sesuai dengan topologi. Yang ketiga, siswa mampu membuat desain jaringan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah sistem jaringan peer-to-peer, yang mana kita memerlukan dua buah komputer dan kabel UTP sebagai penghubung antar komputer tersebut. Untuk pengkabelan, saya di sini menyediakan kabel UTP
Dan Anda harus mempelajari cara merangkai kabel-kabel yang ada di sini. Ada yang sudah bisa mengenai ini? Belum. Baik, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dede Rosdiana. Untuk penyusunan kabel UTP itu sendiri bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, untuk penyusunan kabel UTP ini ada dua jenis. Yang pertama kabel straight dan yang kedua kabel crossover. Nah, keduanya itu digunakan pada sistem jaringan yang berbeda. Mari kita lihat susunan kabel untuk jenis crossover. Ujung satu untuk susunan kabel ada warna putih oranye, ya. Kedua oranye, yang ketiga putih hijau, yang keempat biru, yang kelima biru putih, yang keenam hijau, yang ketujuh putih coklat, dan yang kedelapan kabel terakhir coklat warnanya. Nah, sedangkan ujung yang kedua yang digunakan untuk kabel crossover, kabel pertama menduduki warna putih dan hijau, yang kedua hijau, yang ketiga oranye putih, yang keempat biru, yang kelima biru putih, yang keenam oranye, yang ketujuh putih coklat, yang kedelapan coklat. Untuk lebih jelasnya, silakan 5 orang absen ke depan. Dari 8 kabel UTP ini Anda harus susun. Untuk ujung pertama, Anda susun warna putih oranye, simpan di sebelah kiri dari jari Anda. Lalu kabel kedua warna oranye, begitu juga seterusnya yang tadi kita pelajari. Nah, untuk ujung kedua, kabel yang harus pertama Anda susun adalah kabel warna putih hijau. Kenapa berbeda? Nah, ini yang membedakan kabel cross dengan kabel yang lain. Begitu. Silakan. Ada yang mempraktekkan penyusunan kabel UTP ini? Saya Pak. Silakan. Apakah kalian sudah paham? Baik, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Semoga Anda sehat dan bertemu di pertemuan yang akan datang. Allahumma barik lakoni tori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil meninggalkan. Hati-hati ya. Nah, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian,
untuk pembelajaran materi hari ini adalah membuat busana industri. Adapun tujuan membuat busana industri adalah 1. Memahami teknik pembuatan busana industri. 2. Memahami karakteristik busana industri. 3. Membuat salah satu bentuk busana industri. Anak-anak, perhatikan, ini merupakan salah satu busana industri. Siapa yang mau berpendapat tentang busana? Saya, Bu. Silakan. Nama saya Rini Agustini. Menurut pendapat saya, itu merupakan salah satu model busana kerudung. Baik. Silakan, ada pendapat yang lain? Saya, Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sinta. Menurut saya, kerudung tersebut merupakan kerudung dari busana. Barangkali ada yang mau menambahkan pendapat yang lain? Saya, Bu. Silakan. Nama saya Hesti, saya setuju dengan pendapat kedua rekan saya bahwa busana tersebut merupakan salah satu contoh busana industri, yaitu Betul, menurut kalian bertiga bahwa ini adalah salah satu contoh busana industri, yaitu kerudung syar'i. Ada ini bahan untuk kerudung syar'i yang terdiri dari topi atau songkok, dan ini untuk variasi bawah, dan ini untuk bahan bagian badan. Sekarang kita mulai menjahit topinya dulu. Ibu minta 5 orang untuk memperhatikan cara menjahitnya. Bagian sisinya. Kemudian menjahit untuk bagian variasi dengan cara mengelim. Ini harus ketutup biar rapat. Silakan kalian mulai mempraktekkan di mesin jahitnya masing-masing. Pertama, yaitu
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Saya sebagai kepala sekolah SMK Alila Susulu akan menyampaikan profil sekolah kami. SMK Alila Susulu merupakan sekolah menengah kejuruan berbasis pesantren ataupun boarding school yang berdiri sejak tahun 2008. SMK Alila Susulu berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Alilas yang beralamat di Dusun Susulu, Desa Kertajaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Visi sekolah kami yaitu membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, dan berakhlakul karimah. Dalam rangka warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Saya sebagai kepala sekolah SMK Alila Susulu akan menyampaikan profil sekolah kami. SMK Alila Susulu merupakan sekolah menengah kejuruan berbasis pesantren ataupun boarding school yang berdiri sejak tahun 2008. SMK Alila Susulu berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Alilas yang beralamat di Dusun Susulu, Desa Kertajaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Visi sekolah kami yaitu membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, dan berakhlakul karimah.
Dalam I asked about blue or pink. Femi like pink and Radit like blue. Okay. Today you will discuss about opinion. This is the pictures. Gadget for children. This is gadget for children. You discuss about gadget for children in your group. One group, one. Do you understand? Yes. Give you 15 minutes. Have you finished? Yes. Okay, good. Okay, I want to ask you to group 1. In my group opinion, electronic devices may help to stimulate the sense and imagination. For example, games. It can help develop mathematical skill and engineering skills. Yes, that's a good answer. Give applause for group 1. And I think gadget for children may help to promote listening skill, speaking skill, and many others. Next, I want to ask you to group 3. Where is group 3? What my group mean is, gadget may help children build innovative thinking and more creative. It is a simple answer, but it's very good. Give applause. And next, group 2. According to my group, gadget for children is not good because it is important to children to spend some time for outdoor activity with family and friends. Yes, I think so. It's a good answer. Give applause. It is important to play with friends, with family, and with others. Yeah, not play with gadget. Is okay? Yes. Okay. Okay, and the last is group 4. Dede, please answer in your group opinion. As my group understand, children who spend time on devices may have difficulty to concentrate on their studies. I also think so. That's a good answer for group 1. Give applause for group 1. Enough for today. Thank you for your attention. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk hari ini gimana kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah. Pertemuan kali ini Bapak akan absen dulu ya. Nah, di sini ada yang tidak hadir? Ya semuanya? Bagus. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak akan meneruskan pelajaran yang dari minggu kemarin. Minggu kemarin kan kita udah bahas sistem pendingin ya. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan meneruskan serta menjelaskan. Kalau sudah menjelaskan kita akan langsung ke praktek. Kemarin yang Bapak ajarkan adalah sistem pendingin. Nah, kalian udah tahu belum sistem pendingin itu seperti apa yang minggu kemarin Bapak ajarkan? Kalau misalkan kalian sudah paham. Nah, di sini Bapak ada sedikit gambaran tentang sistem pendinginnya. Kalian bisa lihat di gambar
sini Bapak akan menjelaskan tentang gambar yang Bapak buat ya. Di sini strukturnya sistem pendingin semua. Nah, di angka-angka tersebut kemarin kan minggu kemarin sudah kalian tulis, keterangannya sudah ada. Nah, ini berupa gambarnya seperti ini. Tapi kalau misalkan nanti kalau kita praktek, kalian jangan bingungnya kenapa? Soalnya kalau digambar seperti ini kelihatannya simpel ya. Tapi kalau dipraktek nanti berhubungan dengan kendaraan langsung pasti nggak bakalan seperti ini gambarnya. Kalian pasti akan banyak mencari tentang komponen-komponen yang Bapak kasih nomor tersebut. Nah, di sini Bapak akan menanyakan terlebih dahulu kepada kalian. Kalian sudah siap belum praktek untuk hari ini? Siap. Nah, materi yang kemarin sudah kalian hafalkan belum? Siap. Nah, kalau begitu persiapkan untuk kalian praktek hari ini. Tapi sebelum praktek, Bapak pengen kalian bajuin pertanyaan dulu kepada Bapak. Ada yang tidak mengerti, ada yang kalian belum pahami, coba kalian tanyakan. Kita sharing dulu, kita diskusi. Kalau misalkan semuanya udah paham tentang sistem pendingin kali ini, baru Bapak akan kasih kalian kesempatan untuk praktek. Kalian mengerti nggak? Sekarang coba kalian buka buku pelajaran kemarin, catatan kemarin, pelajari terlebih dahulu. Apabila ada yang tidak mengerti, coba kalian tanyakan kepada Bapak. Ya, Bapak kasih waktu kalian 5 menit untuk baca-baca catatan kemarin, terus tanyain kepada Bapak apa yang kalian tidak mengerti. Kalian paham? Udah semuanya udah dibaca? Nah, kalau udah dibaca, siapkan untuk siapa yang mau bertanya kepada Bapak. Silakan, Bapak kasih 5 kali kesempatan kalian untuk bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Pak, Ya. nama saya Cem Mulyana. Saya mau bertanya, apa fungsi radiator itu apa saja? Oh ya, bagus, pertanyaan bagus. Ya, terima kasih saudara Cece ya, udah mau bertanya dan kreatif bertanya kepada Bapak. Di sini Bapak akan menjelaskan. Kalian semuanya dengarkan ya penjelasan dari Bapak. Fungsi dari radiator itu satu, menjadi suatu sistem pendingin pada kendaraan, dan kedua, menjadi sebuah wadah berupa air radiator, air yang bisa mendinginkan mesin. Di sini radiator berfungsi untuk menampung jumlah banyak air yang terdapat pada engine atau mesin. Gimana, Cek? Udah jelas? Pak, Ya? saya mau bertanya, nama saya Ari. Ya? Ada sedikit yang tidak saya pahami Pak tentang water pump. Ya? Water pump itu fungsinya sebagai apa? Ya, bagus. Ya, terima kasih Ari. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang water pump di sini ya. Kalian semua dengarkan. Water pump fungsinya untuk mengalirkan air dari radiator ke dalam blok silinder mesin. Jadi fungsinya water pump itu sebagai sirkulasi, pompa sirkulasi sistem pendingin. Jadi air dari radiator mengalir ke dalam blok silinder mesin, jadi diarahkan ke water pump, dari water pump ke blok silinder. Kalian paham nggak? Nah, bagus. Pak, Ya, saya ingin bertanya. ya. Nama saya Sedi Permana. Pak, kalau tangki cadangan kosong, penyebabnya apa? Ya, bagus. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan dari penyebab tangki cadangan atau reservoir yang kosong. Penyebabnya pertama dapat menimbulkan overhead pada mesin. Overhead itu apa? Jadi kalau overhead itu suhu yang memuncak dikarenakan tidak adanya sistem pendingin pada kendaraan. Jadi penyebab dari tangki reservoir kosong itu fatal sekali. Kenapa fatal? Soalnya
dapat menyebabkan mesin menjadi macet karena kepanasan, terlalu panas atau overheat. Gimana, Sidik? Udah ngerti? Ngerti. Bagus. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Pak, Ya. saya ingin bertanya, nama saya Susanto. Apabila termostat rusak, akibat pada mesin apa, Pak? Ya, bagus. Pertanyaan yang bagus. Ya, di sini tadi yang bertanya siapa? Susanto ya? Ya, Pak Susanto pertanyaan yang bagus sekali. Nah, di sini dijelaskan ya kalau untuk termostat berarti adalah saluran untuk dari radiator menuju ke blok mesin. Tapi sebelum menuju blok mesin ada termostat terlebih dahulu yang menjadi pipa saluran penyaluran air ke blok silinder. Jadi fungsinya termostat di sini untuk membuka dan menutup saluran air dari radiator menuju ke blok silinder. Gimana Susanto? Ngerti? Gimana kalian semua ngerti nggak? Ya, aku. Pak, Ya. nama saya Ragil Heriana. Saya mau bertanya, kenapa pada air radiator berwarna kuning keruh? Ya, bagus. Ya, terima kasih untuk saudara Ragil ya yang sudah mau bertanya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan kenapa air radiator berwarna kuning keruh. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, apakah kalian ada yang tahu kenapa air radiator berwarna kuning keruh? Nah, kalau tidak ada, Bapak jelaskan sedikit tentang air radiator ya. Kenapa air radiator berwarna kuning keruh? Dikarenakan karena kalau air mengandung unsur besi, terus air tersebut menjadi panas, maka warnanya akan berwarna kuning karena diadakannya karat pada blok silinder mesin. Jadi dimana kalau misalkan air radiator berwarna kuning keruh itu normal. Normalnya kenapa? Karena pencampuran zat antara zat air dan zat besi yang terkandung dalam blok silinder menyatu, jadi warnanya kuning keruh. Gimana, Ragil? Ngerti? Semuanya ngerti? Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian ya. Sekarang kalian persiapkan baju praktek kalian, berpak kalian, karena sehabis istirahat pembelajaran kita dilanjut ke ruang praktek. Gimana? Kalian siap? Ya. Semuanya bawa werpak? Bawa. Nah, kalau gitu 15 menit lagi Bapak tunggu di ruang praktek. Kalian istirahat dulu sambil kalian ganti baju pakai baju praktek ya. Ya. Mungkin pertemuan kali ini saya Bapak ucapkan terima kasih. Yang sudah bertanya Bapak cungi jempol. Terima kasih. Kita lanjut di ruang praktek. Kalian siap ya? Ya.